Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang fungsi pengorganisasian atau organizing yang beranggotakan 1. Anissa Marcella, 2. Syahda Dwi Banuwati, 3. Vilna Aifa, dan Helsi Minurika. Pengertian fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian atau organizing dalam manajemen adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi salah satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tapi semua sumber daya yang dimiliki, termasuk uang, mesin, waktu, dan semuanya, tanpa terkecuali. Organizing adalah tentang mengatur sumber daya, mengatur agar tepat, mengatur agar segala sesuatu berjalan dengan semestinya, sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu ada prinsip dari fungsi pengorganisasian. Prinsip dari fungsi pengorganisasian ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada division of work, yaitu mencapai tujuan sebuah organisasi secara efisien dan efektif, di mana kelebihan division of work ialah tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Kemudian, memudahkan standar produktivitas meningkat, beban pekerjaan seseorang akan lebih terarah, dan akan menciptakan spesialisasi. Prinsip yang selanjutnya yaitu ada prinsip departmentalization. Tujuannya ialah memudahkan koordinasi tugas-tugas yang sejenis atau bertujuan sama yang diperlukan departementalisasi atau pengelolaan tugas-tugas sejenis atau bertujuan sama. Prinsip yang ketiga yaitu chain of command atau rantai komando, merupakan prinsip atau aturan yang mengatur garis wewenang dan pertanggungjawaban tugas-tugas yang dimulai dari top, mindlay, hingga lower manager. Konsep-konsep yang berhubungan dengan chain of command yaitu authority, yang merupakan kewenangan untuk memberikan tugas atau perintah kepada bawahan dan meminta pertanggungjawabannya. Prinsip yang keempat yaitu ada rentang pengawasan atau span of control, adalah memberikan pedoman atau petunjuk pada para manajer tentang kemampuan manajer dalam mengontrol jumlah bawahannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi span of control ialah kemampuan manajer, kemampuan bawahan, karakteristik pekerjaan, dan lingkungan atau suasana kerja. Prinsip yang kelima yaitu ada centralization dan decentralization. Centralization ialah tingkat melalui di mana titik suatu pengambilan keputusan dipusatkan. Sedangkan decentralization adalah tingkat melalui di mana para pegawai di tingkat bawah bisa memberikan input secara aktual dalam proses pengambilan keputusan. Untuk prinsip yang selanjutnya, yaitu ada formalization, merupakan tingkat melalui di mana semua pekerjaan yang ada di dalam sebuah organisasi distandarisasi melalui peraturan-peraturan yang menjadi pedoman dan mengikat perilaku pegawai tersebut. Untuk prinsip yang terakhir yaitu ada kompleksitas atau kompleksi, merupakan prinsip organisasi yang menggambarkan tentang bagian-bagian dan tingkatan-tingkatan yang terdapat di dalam sebuah organisasi. Baik, selanjutnya ialah tujuan dari fungsi pengorganisasian. Tujuan dari fungsi pengorganisasian itu ialah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, setiap departemen atau setiap seksi-seksi yang ada di organisasi itu memiliki pembagian kerja yang merata. Jadi, dibagi secara adil seperti itu. Nah, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, setiap
organisasi itu akan memiliki departemen-departemen atau pengurus-pengurus yang sudah ada pengelompokannya, dan itu bisa untuk lebih bertanggung jawab sama apa yang sudah diampunya gitu. Seperti departemen keuangan, maka itu akan lebih terfokus pada keuangan. Nah, pembagian tugas ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masing-masing anggota organisasi. Dalam kurungnya itu ada spesialisasi dalam mengelola tugas yang ditugaskan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, dalam organisasi itu ada departemen ataupun pengurus yang sudah dibentuk, yang sudah dikelompokkan. Maka dengan adanya pembagian tugas ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan meningkatkan setiap anggotanya itu bisa mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik dan benar, dengan penuh tanggung jawab. Nah, jika organisasi dijalankan dengan kejam dan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Seperti contohnya, jika dalam keorganisasian itu seorang pemimpin itu kurang adanya pembagian kerja atau menggunakan cara kepemimpinan yang diktator, maka itu malah akan menyebabkan tidak baik dalam organisasi tersebut. Dalam pembagian kerjanya malah akan tidak terarah, akan tidak teratur, seperti itu. Baik, yang slide kelima yakni jenis-jenis organisasi. Nah, yang pertama ada organisasi formal atau legal. Organisasi formal atau legal ini merupakan organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki landasan hukum tertentu. Misalnya organisasi pemerintah, perusahaan negara, partai politik, organisasi masyarakat, lembaga internasional atau institut pendidikan itu seperti organisasi BEM, OSIS, dan lain sebagainya. Organisasi internasional adalah suatu organisasi lintas negara yang melibatkan 2 atau lebih negara dalam satu tujuan. Misalnya organisasi internasional, PBB. Oleh karena itu, pengertian organisasi internasional menjadi lebih luas dan tak terbatas pada area saja seperti ASEAN, khusus negara Asia Tenggara saja, atau Uni Eropa, khusus negara Eropa. Tapi juga pada suatu tujuan tertentu seperti OPEC, khusus negara penghasil minyak. Yang ketiga ada hybrid organization, yaitu yang bekerja di sektor publik dan privasi, di mana organisasi ini juga melaksanakan tugas publik, namun juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. Nah, yang keempat ada organisasi informal atau voluntary association, merupakan organisasi yang terdiri dari relawan yang memiliki tujuan tertentu, misalnya komunitas, forum, fanbase, atau klub tertentu. Nah, yang kelima ada organisasi rahasia atau ilegal, merupakan organisasi yang didirikan tanpa izin yang cenderung bersifat merusak, misalnya seperti organisasi kriminal, secret society, dan atau organisasi pemberontak. Untuk jenis-jenis organisasi, yang keenam yaitu ada organisasi politik. Organisasi politik bertugas untuk menyelenggarakan aktivitas sebuah negara. Beberapa contoh organisasi politik adalah pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, TNI, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu ada organisasi bisnis. Organisasi bisnis atau perusahaan merupakan jenis organisasi yang bekerja dalam kegiatan ekonomi atau meraih keuntungan atau profit. Organisasi bisnis ada yang berskala kecil sampai global. Untuk jenis yang organisasi yang selanjutnya yaitu ada organisasi profesi, yaitu sekumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama umumnya membentuk satu kumpulan dengan tujuan tertentu merupakan pengertian dari organisasi profesi. Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi atau profesi, sebuah anggota harus bekerja berdasarkan kode etik. Contoh organisasi profesi adalah IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, PARVI,
Perhubungan Artis Film Indonesia, dan lain sebagainya. Jenis-jenis organisasi yang terakhir yaitu ada organisasi sosial. Organisasi sosial dibentuk oleh masyarakat dengan bertujuan, ada yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kekeluargaan, ilmiah, agama, dan lain sebagainya. Berikut adalah langkah-langkah membentuk organisasi yang efektif. Pertama, penetapan dan pengimbangan aktivitas. Penetapan dan pengimbangan aktivitas merupakan pembagian, penggolongan, dan penyusunan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi kelompok-kelompok yang teratur berdasarkan kesamaan sifat dalam pelaksanaan. Yang kedua, penyusunan organ dan wadah. Langkah ini dimaksudkan untuk membuat organ atau wadah yang diperlukan untuk mewadahi segenap kegiatan yang telah tersusun. Di samping harus berpedoman pada hasil langkah pertama, pembentukan wadah ini hendaknya berpangkal juga pada sesuatu ide, yaitu sesuatu cita dan aspirasi, serta hasrat pada sesuatu bentuk, struktur organisasi yang dikehendaki. Atau dengan kata lain, pembentukan wadah ini hendaknya berpangkal pada ideal tipe suatu bentuk struktur organisasi. Yang ketiga, mengisi organisasi dengan tugas, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab adalah memasukkan kegiatan yang telah tersusun ke dalam organ yang telah dibentuk. Dalam pengisian tugas harus juga dilengkapi dengan wewenang dan tanggung jawab yang sepadan. Dalam arti, pejabat yang diserahi tugas harus diberi wewenang pula untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, menghubung-hubungkan organ satu dengan yang lain dengan garis wewenang dan tanggung jawab adalah suatu aktivitas untuk menentukan hubungan kekuasaan dan tanggung jawab berdasarkan atas wewenang formal. Manifestasi dari hasil langkah ini adalah garis-garis hubungan kekuasaan yang bersifat formal. Yang kelima, melengkapi organ dengan alat perlengkapan yang diperlukan. Alat dan atau perlengkapan bukanlah harus baik, karena mempunyai nilai dan harga yang tinggi. Tetapi yang diperlukan adalah alat yang tepat dipakai karena sesuai dengan corak pekerjaan. Yang keenam, penempatan orang yang tepat pada masing-masing organ. Yang ketujuh, membuat bagan organisasi untuk melukiskan atau menggambarkan struktur organisasi di atas kertas, atau membuat bagan organisasi, yaitu suatu gambar yang melukiskan secara skematis dari susunan tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab, serta hubungan antara unit-unit dalam organisasi.